Mengapa Tuhan menjatuhkan hukumannya? Yang pertama, Yeremia 1 ayat 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. ternyata ada sebab akibat. Tuhan tidak mungkin tidak mendengar doa saudara kalau kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak memperkenan penyembahan saudara, doa saudara, ibadah saudara, keadaan saudara yang saudara laporkan kepada Tuhan, kegagalan yang saudara alami, sakit penyakit yang saudara derita, mungkin ekonomi yang morat-marit saudara alami, di mana-mana saudara mengalami keluh kesah dan lain sebagainya. Tuhan tidak izinkan hal itu tanpa sebab akibat. Ternyata apa yang dialami Yehuda ini, bangsa-bangsa datang dari sebelah utara, kota-kota datang dari sebelah utara, membangun tahtanya di gerbang Yehuda. Ternyata ada penyebabnya. Yang pertama, bangsa Israel, orang-orang Yehuda, ternyata mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan itu adil, saudara. Tuhan itu maha benar. Tidak mungkin kita lebih benar daripada Tuhan. Kalau kita berkata, kenapa doaku tidak dikabulkan? Apa yang kukerjakan tidak diberkati Tuhan? Padahal aku ini orang yang rajin beribadah. Padahal aku ini orang yang rajin melayani. Padahal aku ini orang yang sungguh-sungguh. Semua teman-temanku mengakui aku ini adalah orang yang paling rohani. Rajin ke gereja, mereka sering lihat. Bukan hanya itu yang Tuhan lihat. Ternyata Tuhan tidak hanya melihat tindakan yang lahir dari lahiria kita. Tapi Tuhan melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Ternyata mereka jahat. Kita boleh ada di dalam gereja, tapi kita mengandung kejahatan. Kita boleh melayani Tuhan, tapi kita mengandung kejahatan. Kita boleh ada dalam gereja, kita boleh terlibat dalam perkara-perkara rohani, tapi kita mengandung niat-niat buruk. Pikiran kita buruk terhadap gereja kita. Pikiran kita buruk terhadap pekerjaan Tuhan. Pikiran kita negatif, hati kita negatif, pikiran kita, tindakan kita. Maka orang lain tidak melihat niat saudara. Orang lain tidak melihat pikiran saudara. Orang lain tidak melihat hati saudara. Tapi ingat, Tuhan melihat hatimu yang paling dalam. Hati yang mengandung niat jahat itu Tuhan lihat. Itu yang Tuhan benci. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu yang menyebabkan murka Tuhan. Ternyata banyak orang datang ke gereja tapi hidupnya penuh persungutan. Banyak orang datang pelayanan tapi hidupnya penuh dengan amarah. Ya memang dia tidak bisa lampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di dalam pelayanan rohani. Tapi ia bisa lampiaskan amarahnya di jalan, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada barang-barang yang ia punya di rumah. Ia bisa rusak, ia bisa hancurkan. Itu yang dilihat Tuhan dari hati kita. Ternyata kita menyimpan benih-benih kejahatan di dalam hati kita. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu baik. Yang tidak baik itu manusia. Tuhan tidak pernah salah menjatuhkan vonis, hukuman, karena ia adalah Tuhan yang sangat adil. Penghakimannya sungguhlah adil, sungguhlah benar, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Ia bertindak sesuai dengan pertimbangan. Ia buang Adam dan Hawa dari Taman Eden, itu sudah dia pertimbangkan. Dosanya harus dihukum, tetapi Tuhan memikirkan jalan keluar untuk menyelamatkan keturunannya. Dosa Adam dan Hawa ada akibatnya. Kalau dosa tidak pernah dihukum, maka dosa itu akan merajalela. Maka Tuhan menghukum akibat dosa itu. Adam dan Hawa dibuang dari hadapan Tuhan, dibuang dari Taman Eden. Tetapi Tuhan merancang bagaimana menyelamatkannya kembali. Lewat Yesus turun ke dalam dunia untuk membawa kembali manusia itu datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita datang ibadah tapi hati kita jahat. Saudara pikir ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang jahat, hati yang jahat,
sifat-sifat yang jahat. Saudara pikir Tuhan tenang? Alkitab mencatat bahwa ketika kejahatan itu menguasai pikiran manusia, ketika kejahatan itu menguasai hati manusia, sifat manusia, tabiat manusia, Alkitab mengatakan Tuhan gelisah. Alkitab mengatakan bahwa itu memilukan hati Tuhan. Hati Tuhan tersakiti, hati Tuhan pilu. Dan itulah yang mengundang murka itu turun. Mari kita hentikan murka Tuhan turun. Singkirkan kejahatan hati. Singkirkan kejahatan dalam pikiran kita. Singkirkan niat-niat buruk, tabiat buruk, sifat buruk, rencana-rencana buruk. Semuanya singkirkan. Mulai bersihkan pikiran kita. Bersihkan pikiran kita terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap sesama seiman kita, terhadap pelayan-pelayan, terhadap gembala kita, terhadap gereja kita. Supaya Tuhan bisa masuk dalam hati dan pikiran yang bersih itu. Sebab dia tidak berkenan dengan hati yang tidak bersih. Dia tidak menyukai dengan pikiran dan hati yang jahat. Ia hanya berkenan berdiam di dalam hati yang baik dan benar. Mari miliki hati yang benar di mata Tuhan. Mari miliki hati yang baik di mata Tuhan. Saudara, ternyata ini memilukan hati Tuhan. Sangat memilukan hati Tuhan. Bagaimana kalau hatimu disakiti orang lalu hatimu pilu? Itulah yang dialami oleh Tuhan ketika ia melihat anak-anaknya mengandung kejahatan dalam pikiran dan hati mereka. Itulah perbuatan-perbuatan kita sering memilukan hati Tuhan. Karena berbagai kejahatan kita. Kita lihat Bapak Ibu, akibat dari hati Tuhan dipilukan. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Terus, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, karena hati Tuhan sudah pilu, apa Tuhan bilang? Aku habisi manusia. Dikatakan di sini, saudaraku, akan menghapuskan manusia dari atas muka bumi. Dan di ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Siapa yang mendapat kasih karunia? Hanya manusia-manusia yang taat sama Tuhan. Hanya manusia yang bersih hatinya di hadapan Tuhan. Saya mengatakan disakiti itu saya tahu rasanya bagaimana. Dilukai, ditinggalkan, dikhianati, saya tahu rasanya bagaimana. Tapi penyelesaiannya bukan menyimpan kepahitan. Penyelesaiannya bukan menyimpan kebencian. Penyelesaiannya hanya ketika kita datang sama Tuhan. Ia sanggup membersihkan hati kita yang terluka itu. Ia sanggup menyembuhkan hati kita yang kepahitan itu. Karena semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin masalah tidak bisa kita selesaikan. Semakin kita berlari untuk menjauh dari Tuhan, semakin masalah itu besar. Semakin kita depresi, semakin kita tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi semakin kita dekat, semakin ringan rasanya. Semakin sanggup rasanya untuk dapat membereskan segala kekecewaan yang dilakukan orang kepada setiap kita.